Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah saksi akan diri kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang selalu menuntun hidup kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mika pasal pertama ayat 2. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mungkin pernah melihat dua kelompok yang sedang berdebat atau yang sedang membuktikan pihak mereka yang benar, pihak lawan yang salah di pengadilan. Kedua pihak ini akan berusaha mencari pengacara, bahkan memunculkan saksi untuk membuktikan kebenaran mereka. Dan kenyataannya kedua pihak mau sama-sama memiliki saksi, dan pengadilan akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Ternyata keberadaan saksi ini bisa menolong, tapi bisa tidak menolong. Namun kita mau melihat betapa sulitnya untuk membuktikan kebenaran itu di hadapan hukum. Ada bahkan yang disebut dengan saksi ahli. Hakim membutuhkan kehati-hatian untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Dan seseorang juga membutuhkan pengakuan bahwa dirinya benar di hadapan hukum. Itu mungkin pernah kita lihat dan ataupun pernah kita hadapi. Tetapi bagaimana ketika saksi ini, pembuktian ini kita perhadapkan dengan diri kita? Seseorang berkata bahwa kita bukan orang baik, bukan orang benar, bukan orang beriman. Kita bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Perlukah kita membuktikan bahwa kita orang beriman? Perlukah kita mencari saksi atau bahkan saksi ahli untuk menilai, untuk membuktikan, untuk mendukung bahwa kita adalah orang beriman? Apakah kita perlu mencari bukti-bukti bahwa kita adalah orang yang baik, supaya orang yakin bahwa kita orang baik, supaya semua orang percaya kita orang baik? Atau kita perlu bukti supaya Yesus percaya kita orang baik? Mari kita melihat ketika Yesus dihina ataupun diragukan kemesiasannya, ketika orang meminta bukti, buktikan bahwa engkau adalah anak Allah. Sekalipun Yesus tidak pernah menjawab. Bukan tidak bisa, Yesus memberi tanda agar orang percaya, agar orang yakin bahwa Yesus itu Mesias. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Karena memang itu tidak penting. Ketika orang percaya, maka dia akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi ketika orang tidak percaya, maka akan banyak cara yang dilakukan supaya keraguannya semakin bulat. Oleh karena itu, kehidupan kita sebagai orang beriman tidak perlu pembuktian dari orang lain bahwa kita beriman atau tidak. Bahkan ketika banyak hinaan yang datang kepada kita, banyak serangan, tidak perlu kita membuktikan itu. Cukup saksi terkuat yang akan menilai kita. Siapakah dia? Dalam Matius dikatakan seperti ini. Apabila engkau mengakui, atau setiap orang yang mengakui aku, ini perkataan Yesus. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Yesus adalah saksi terkuat bagi kita. Yesuslah yang akan menjadi saksi di hadapan Bapa bahwa kita adalah orang yang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, apapun perkataan orang, seharusnya itu tidak mempengaruhi diri kita. Tidak perlu kita menghabiskan tenaga untuk membuktikan bahwa kita adalah Kristen yang baik. Cukup kita tunjukkan dengan kehidupan kita. Hal ini jugalah yang menjadi kritikan Yesus kepada orang-orang yang merasa dirinya beriman dan membuktikan melalui pakaian, melalui bahasa. Tetapi kenyataannya dalam perbuatan sangat jauh berbeda. Kurang beriman apalagi orang-orang Farisi, para imam, jika dilihat dari pakaiannya. Pakaian sangat bersih, sangat menjaga supaya tidak najis dengan menyentuh orang, tidak melanggar hukum Taurat. Kurang beriman apalagi jika dilihat dari pakaian. Dan bahkan mereka menciptakan aturan-aturan untuk mendukung mereka layak disebut sebagai orang beriman. Tetapi Yesus tidak melihat pembuktian manusia. Yesus melihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan kepada sesama. Hal inilah yang dikatakan dalam Matius 25. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah satu dari saudara yang paling hina, paling kecil ini, engkau melakukannya untukku. Itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, karena Tuhanlah yang akan melihat kita benar atau tidak, maka jangan pernah terbuai oleh penilaian manusia. Tetapi fokuslah kepada apa yang Tuhan mau, bukan apa yang manusia mau. Dan percayalah, menjadi pengikut Kristus itu akan banyak tantangannya, akan banyak risiko yang akan kita hadapi. Tetapi selama Tuhan berkata kita adalah orang benar, bersukacitalah. Selama kita melakukan firman Tuhan, bersukacitalah dan jangan pernah jemu, jangan pernah berhenti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan adalah saksi bagi kami. Kiranya Tuhan firman-Mu selalu menuntun kami agar kami tidak mencari pembuktian di dunia ini, tapi kami selalu setia melakukan firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuntun dan kuatkan kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.